Hai, halo, jumpa lagi dengan saya Bu Iki di channel Bu Iki. Kali ini kita akan mempelajari kembali soal-soal latihan tes inteligensi umum untuk calon pegawai negeri sipil. Tetapi soal-soal ini juga bisa dipelajari oleh kalian yang duduk di bangku SMA. Kita akan mempelajari tentang barisan, deret, juga aljabar, perpangkatan, dan juga statistik, dan tentunya tidak lupa soal-soal cerita. Baik, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Dan juga bunyikan tanda lonceng, dan silahkan nge-like. Dan bagi kalian yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, marilah kita mulai. Baik, kita mulai nomor 1 ya. Barisan 8, 3, 11, 14, titik-titik, 39, 64, titik-titik, 167. Kita bahas. Angka-angka tersebut kita lihat begitu acak. Angka-angkanya dari 8 ke angka 3, kalau diurutkan dia dikurangi 5. Tetapi dari 3 ke 11 dia harus ditambah 8 lagi. Lalu dari 11 ke 14 ditambah 3. Angka-angka seperti ini bisa terjadi kalau kita lihat 8 dan 3, lalu kemudian menuju ke 11. Seperti ditambahkan. 8 tambah 3 adalah 11. Dan 3 tambah 11 adalah 14. Tentunya lanjutnya adalah juga sama. Dan juga selanjutnya. Semuanya ditambahkan, yaitu bilangan sebelumnya ditambah bilangan sesudahnya untuk mengisi bilangan berikutnya. Berarti titik-titik kita bisa isi dengan angka 11 ditambah 14, yaitu 25. Dan juga 39 ditambah 64, yaitu 103. Jawabannya adalah C. Demikian ya. Kita lanjut nomor 2 ya. Terdapat barisan 41, 4, 36, 8, 31, 12, titik-titik. Kita bahas. Barisan tadi kita lihat dari 41 ke angka 4. Kelihatannya jauh sekali dikurangkan. Dari 4 ke 36 kelihatannya jauh sekali ditambahkan. Kemudian kembali turun angka tersebut. Tetapi apabila kita lompat satu bilangan, kita lihat dari 41 ke angka 36. Lalu tentunya 36 ke angka 31 dan 31 ke angka yang ditanyakan nanti. Itu dari 41 ke 36 itu dikurangi 5. Nah, semua dikurangi 5. Berarti aturan ini berlaku. Dan juga kita lihat dari angka 4 ke 8, kemudian dari angka 8 ke 12, dan 12 ke angka yang ditanyakan. Itu adalah ditambah 4. Aturannya adalah tetap. Jadi, angka yang ditanyakan adalah 31 dikurangi 5, yaitu 26, dan juga 12 ditambah 4, yaitu 16. Dan jawabannya adalah E. Demikian. Baik, kita sampai nomor 3. Ada barisan 16, 7, 12, 20, 11, 16,
24, titik, 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 titik. Kita bahas ya. Bilangan-bilangan tersebut coba kita urutkan. Apakah ada aturan yang tetap? Dari 16 ke angka 7, itu dikurangi 9. Dari 7 ke 12, ditambah 5. Dari 12 ke 20, ditambah 8. Dari 20 ke 11 dikurangi 9. Dari 11 ke 16 ditambah 5. Dari 16 ke 24 ditambah 8. Aturannya tidak tetap. Lalu kita coba lompat satu bilangan. Dari 16 ke 12 dikurangi 4. Dari 12 ke 11 dikurangi 1. Dari 11 ke 24 ditambah 13. Masih tidak beraturan juga. Aturannya tidak tetap. Maka kita coba mungkin lompat 2 bilangan. Kita lihat dari bilangan kedua, yaitu 7 ke angka 11. Itu ditambah 4. Ya. Lalu dari 11 nanti ke bilangan yang ditanyakan. Nah, sementara kita anggap ditambah 4 juga. Karena di bawah, yang panah bawah, dari 12 lompat 2 bilangan ke 16 juga ditambah 4. Dan dari 16 ke angka yang ditanyakan, itu ditambah 4. Lalu juga kita lihat, dari angka 16 ke angka 20, saya buat dengan warna berbeda. Dari 20 ke 24, itu juga ditambah 4. Tidak saya tulis di sini supaya tidak begitu ruwet ya. Berarti aturannya sudah tetap, maka aturan itu yang kita pakai untuk menghitung yang ditanyakan. Jadi 11 ditambah 4 adalah 15 dan 16 ditambah 4 adalah 20. Jawabannya adalah A. Baik, kita sampai nomor 4. Dalam 3 minggu ada berapa jam? Soalnya mudah sekali bukan? Kita hitung ya. 3 minggu kali 7 hari kali 24 jam. Isinya adalah 504 jam. Jawabannya adalah D. Baik, kita sampai nomor 5. Skala pada peta 1:500.000. Jika jarak kota A ke kota B pada peta 19 cm, maka jarak sebenarnya kota A ke kota B adalah titik-titik kilometer. Kita bahas. Skala adalah 1:500.000. Kita harus ingat bahwa skala ini satuannya adalah sentimeter. Lalu jarak pada peta 19 cm. Jarak sebenarnya kita hitung 19 kali 500.000. Hasilnya adalah 9.500.000 cm. Dan itu kita jadikan kilometer menjadi 95 kilometer. Jawabannya adalah B. Demikian ya. Baik, kita sampai nomor 6 ya. Bu Ambar akan membeli buah jeruk dan apel untuk arisan di rumahnya. Jumlah jeruk dan apel adalah 76 buah. Dan ternyata jeruknya sebanyak 3 kali buah apel. Maka banyaknya buah jeruk adalah titik-titik. Kita bahas. Kita misalkan jeruknya adalah X dan apel sama dengan Y. Apabila dijumlah jeruk dan apel, berarti X ditambah Y sama dengan 76.
Dan ada pernyataan bahwa jeruknya sebanyak 3 kali buah apel, berarti X sama dengan 3Y. Maka di sini variabel X bisa diganti menjadi 3Y. Sehingga 3Y ditambah Y sama dengan 76. Yang artinya 3Y ditambah 1Y itu adalah 4Y sama dengan 76. Maka Y sama dengan 76 dibagi 4, yaitu Y sama dengan 19. Jadi jumlah apelnya adalah 19 buah. Dan jumlah jeruknya 3 kali buah apel, jadi 3 kali 19, yaitu sama dengan 57. Dan jawabannya adalah A. Demikian ya. Baik, kita sampai nomor 7 ya. 2 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2 ditambah 4 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan titik-titik. Kita bahas. 2 pangkat 3 masih pangkat 2 lagi, ditambah 4 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 2. Dan dalam kurung 2 pangkat 3 adalah 8. Pangkat 2 masih, lalu ditambah 4 pangkat 3 adalah 64. Dan 3 pangkat 2 adalah 9. 8 pangkat 2 adalah 64. Dan 64 dikurangi 9 adalah 55. 64 ditambah 55 sama dengan 119. Jawabannya adalah C. Demikian ya. Baik, kita sampai nomor 8 ya. Tetap semangat. Jika P bintang Q sama dengan 3P kuadrat ditambah 2PQ kuadrat ditambah Q kuadrat, maka 4 bintang M sama dengan titik-titik. Kita bahas. Ada pernyataan P bintang Q. Di sini permintaannya adalah 4 bintang M. Yang berarti P-nya sama dengan 4 dan Q sama dengan M. Lalu kita akan mengganti P tadi dengan 4 dan Q dengan M. Sehingga 4 bintang M sama dengan 3 kali 4 kuadrat dan ditambah 2 kali 4 kali M kuadrat ditambah M kuadrat. Yaitu sama dengan 3 kali 4 kuadrat adalah 16, 2 kali 4 adalah 8, M kuadrat ditambah M kuadrat. 3 kali 16 sama dengan 48 ditambah 8M kuadrat ditambah 1M kuadrat sama dengan 9M kuadrat. Dan di sini jawabannya adalah C. Demikian ya. Kita sampai nomor 9. Suatu tanah pekarangan berukuran 76 meter kali 48 meter akan digambar dengan skala 1:400. Maka luas tanah pada gambar adalah titik-titik sentimeter persegi. Kita bahas. Luas sebenarnya adalah 76 meter kali 48 meter. Dan itu sama dengan 3.648 meter persegi. Dan kita jadikan sentimeter persegi, kita akan menambah nolnya 4 atau dikalikan 10.000 sehingga menjadi 36
480.000 cm persegi. Karena skala adalah 1:400, itu satuannya adalah cm juga, maka luas pada gambar adalah 36.480.000 dibagi 400 kali 400, karena tadi terdiri dari panjang dan lebar. Sehingga 36.480.000 dibagi 160.000 sama dengan 228. Jadi jawabannya adalah B. Demikian ya. Baik, kita sampai nomor 10. 6X dikurangi 18Y sama dengan 72. Maka nilai X sama dengan titik-titik. Kita bahas. 6X min 18Y sama dengan 72. 6X sama dengan 72, lalu min 18Y kita pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi plus 18Y. Sehingga X-nya sama dengan 72 ditambah 18Y dibagi 6. Karena terdiri dari 2 suku, maka semuanya dibagi 6. Tidak boleh hanya salah satu. Dan hasilnya 72 dibagi 6 adalah 12 dan 18Y dibagi 6 adalah 3Y. Jawabannya adalah E. Nah, kita sudah sampai pada ujung pertemuan ini. Kita sudah berlatih 10 soal latihan. Semoga soal-soal ini dan juga pembahasannya dapat membantu kalian untuk belajar dan latihan, dan masih harus terus latihan. Kita bisa ketemu lagi pada video berikutnya. Jangan lupa, tadi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng, dan juga like, dan silahkan bertanya apabila ada pertanyaan. Sebisanya Bu Wiki akan menjawabnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sukses selalu!